Liana, seorang wanita Dayak dengan kekuatan gaib warisan leluhur dan sebuah mandau terbang, berjuang untuk menyelamatkan adiknya, Rian, yang diculik oleh sindikat perdagangan organ di Kamboja. Dengan berbekal kekuatan batin dan keberanian, Liana menyusuri jejak gelap sindikat yang mengelabui banyak orang dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Dalam perjuangannya, Liana harus menghadapi berbagai rintangan, menggunakan mandau terbang untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Di tengah perjalanan yang penuh bahaya, Liana bertekad menghancurkan sindikat tersebut dan menyelamatkan adiknya. Sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan leluhur yang melawan kejahatan demi kebaikan. Jika kamu menyukai cerita penuh ketegangan dan petualangan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, Liana, seorang wanita Dayak yang cerdas dan pemberani, menjalani hidup yang sederhana. Sejak kecil, ia telah dibesarkan dengan ajaran leluhur yang mengajarkan ilmu kebatinan, ilmu yang tidak hanya berhubungan dengan fisik, tetapi juga dengan dunia yang tak kasat mata. Di desanya yang damai, ia juga mewarisi mandau terbang, sebuah senjata pusaka yang sangat dihormati, yang dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk mengalahkan segala kejahatan yang ada. Namun, hidup damai Liana segera berubah. Hari itu, adiknya, Rian, seorang pemuda yang ceria dan penuh harapan, menerima tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan di luar negeri. Perusahaan itu menawarkan gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik di Kamboja. Rian, yang ingin membantu keluarganya, tidak ragu untuk menerima tawaran tersebut meskipun Liana merasa cemas. Ia merasakan adanya firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Satu hal yang selalu aku ingat, Rian, kata Liana dengan khawatir, dunia luar tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Jangan mudah percaya pada janji yang terlalu indah. Namun, Rian dengan penuh semangat berkata, "Kak Liana, ini adalah kesempatan emas. Aku harus pergi. Aku janji akan kembali untuk membantu kita semua." Saat itu, Liana merasa ada sesuatu yang tak beres. Meskipun Rian meyakinkan dirinya, insting batinnya berkata lain. Liana merasa seakan ada bayangan gelap yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Bahkan, sesaat sebelum Rian berangkat, Liana terbangun dari tidurnya, diliputi oleh perasaan aneh. Dalam mimpi, nenek moyangnya muncul dan memberi pesan misterius. "Rian, adikmu akan jatuh ke dalam perangkap. Jaga dia. Kekuatannya telah diwariskan padamu, waktunya akan tiba." Setelah Rian berangkat, hari demi hari berlalu, dan Liana tetap dihantui perasaan cemas. 3 minggu setelah keberangkatan Rian, ia menerima kabar yang sangat mengejutkan. Rian hilang tanpa kabar, dan tak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua orang yang ia kenal di Kamboja tampak tak tahu menahu tentang keberadaan adiknya. Liana tidak bisa diam. Ia merasa bahwa sindikat perdagangan organ yang beroperasi di luar negeri telah mengincar adiknya dengan menggunakan kedok lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi. Tanpa banyak berpikir, Liana memutuskan untuk pergi ke Kamboja untuk mencari adiknya, meskipun itu berarti meninggalkan segala kenyamanan yang ia miliki. Namun, Liana tahu bahwa ia bukanlah wanita biasa. Kekuatannya sebagai pewaris ilmu kebatinan dan mandau terbang dari leluhurnya adalah senjata utama dalam perjalanan ini. Misinya tidak hanya untuk menemukan Rian, tetapi juga untuk menghancurkan sindikat gelap yang menculik dan memperdagangkan organ tubuh manusia. Perjalanan menuju Kamboja terasa begitu jauh dan penuh ketidakpastian.
Liana merasa kesulitan untuk tidur dengan tenang selama perjalanan. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi yang semakin sering datang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok nenek moyangnya yang terhormat yang tampak sedang berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh asap tebal dan aura gelap yang menekan. Sang nenek moyang kemudian berbisik dalam bahasa Dayak yang hanya dapat dimengerti oleh Liana. "Anakku, pergilah ke Kamboja. Penculikan adikmu bukan kebetulan. Di sana, di balik gelapnya kota itu, ada jejak yang harus kamu hancurkan. Mandau Terbang akan membimbingmu. Jangan takut, kekuatanmu adalah kunci." Saat Liana terbangun, hatinya dipenuhi rasa takut dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa mimpi itu bukanlah sekadar hayalan. Ia merasa bahwa kekuatan gaib nenek moyangnya akan membantunya mengatasi rintangan yang berat. Mandau Terbang, yang telah disimpannya selama ini, semakin terasa berat di punggungnya, seperti memberi tanda bahwa waktu untuk menggunakannya akan segera tiba. Setibanya di Kamboja, Liana merasakan suasana yang berbeda. Meski terlihat seperti kota biasa, ia dapat merasakan adanya kegelapan yang mengintai di balik keramaian. Sesekali, ia merasakan hembusan angin dingin yang membawa aroma aneh, seakan ada kekuatan yang mengawasinya. Sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat kuat. Liana tahu bahwa ini adalah tempat yang salah. Ia mulai mencari informasi tentang perusahaan tempat Rian bekerja, namun semakin ia mencari, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada sindikat perdagangan organ yang sangat terorganisir. Para pekerja yang dulu penuh harapan kini hanya menjadi korban yang tak tahu jalan keluar. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada akhirnya hanya menjadi bagian dari mesin perdagangan manusia yang tak berperasaan. Liana tahu bahwa misi ini tidak akan mudah, dan bahaya sudah semakin dekat. Setiap langkahnya, ia merasa bahwa Mandau Terbang semakin menyala, menuntunnya ke tempat-tempat yang penuh dengan energi gelap dan kekuatan jahat. Namun, ia tidak akan mundur. Ia harus menyelamatkan adiknya dan menghancurkan sindikat yang telah merusak banyak nyawa tak berdosa. Liana dan sahabatnya, Dira, yang setia menemani, terus menyelidiki lebih dalam. Mereka menemukan jejak yang lebih mencurigakan, sebuah gedung besar yang konon menjadi tempat perekrutan tenaga kerja dari luar negeri. Gedung itu terlihat megah di luar, namun suasana di dalam sangat mencekam. Liana bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seakan ada sesuatu yang menghalangi setiap langkah mereka. Dengan hati-hati, Liana dan Dira memasuki gedung itu, berpura-pura menjadi pelamar pekerjaan. Namun, begitu mereka melangkah lebih jauh, mereka mulai merasakan keberadaan kekuatan gelap yang tersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci rapat. Liana merasakan Mandau Terbang bergetar di dalam tasnya, seakan memberinya sinyal bahwa mereka telah sampai di tempat yang tepat. Di dalam, mereka menemukan para pekerja yang tampaknya sangat gelisah. Mata mereka tampak kosong, seakan sudah kehilangan harapan. Liana merasa sangat kesal dan marah melihat keadaan itu. Ia tahu bahwa di sini, di tempat ini, adiknya mungkin telah menjadi korban, dan ia berjanji untuk menghentikan semua kejahatan ini. Dengan hati yang penuh tekad, Liana memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam dan mencari tahu siapa yang berada di balik sindikat ini. Mandau Terbang yang tersembunyi di tasnya seperti memberi tanda bahwa pertarungannya baru saja dimulai. Hari pertama Liana menginjakan kaki di kota Phnom Penh, Kamboja, terasa penuh dengan ketegangan. Kota yang pada pandangan pertama tampak ramai dan penuh warna ini menyembunyikan sisi kelam yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan lebih.
Liana berjalan menyusuri jalan-jalan yang padat dengan kendaraan dan pedagang kaki lima, namun hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik setiap sudut jalan. Bersama Dira, sahabat yang setia menemani, Liana mulai mencari tahu lebih dalam tentang perusahaan yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Mereka mengikuti jejak-jejak yang mengarah ke sebuah gedung besar yang berdiri megah, tetapi memiliki aura gelap yang menyelimuti. Gedung itu terlihat mencolok di antara bangunan-bangunan lainnya, namun terdapat penanda yang menunjukkan bahwa tidak banyak orang yang datang dan pergi dari sana. Dengan menyamar sebagai pelamar kerja, mereka memasuki gedung tersebut. Liana, yang sejak kecil diajarkan oleh neneknya untuk merasakan kehadiran energi di sekitar, bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Suasana di dalam gedung itu gelap dan sepi, meskipun ada banyak orang yang tampak sibuk. Mereka terlihat tidak tergerak oleh apapun, hampa, seakan hidup mereka hanya berputar pada rutinitas tanpa harapan. Liana dan Dira dihampiri oleh seorang pria yang tampak seperti manajer perusahaan. Pria itu mengenakan jas formal dan menyambut mereka dengan senyuman yang terlalu ramah. Namun, Liana merasakan ada yang janggal. Senyum pria itu terasa dipaksakan, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik penampilannya. "Selamat datang, saya Samuel," ujar pria itu dengan suara datar. "Kami menawarkan kesempatan kerja luar biasa bagi siapa saja yang tertarik. Kami mencari orang-orang yang siap bekerja di luar negeri dengan gaji yang sangat besar. Anda hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan." Liana mencurigai bahwa kata-kata Samuel adalah kata-kata yang sering digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam penipuan besar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tawaran pekerjaan. Meskipun tampak seperti perusahaan biasa, Liana merasakan sesuatu yang sangat jahat mengalir di dalam gedung itu. "Bagaimana cara kerja perusahaan ini?" tanya Dira dengan penuh kehati-hatian. Samuel tersenyum lebar, namun senyum itu tidak mampu menutupi ketegangan yang ada di wajahnya. "Kami memiliki banyak cabang di luar negeri. Kami mencari tenaga kerja yang bersedia ditempatkan di berbagai negara dengan gaji yang sangat besar. Semua proses seleksi dilakukan dengan sangat profesional. Anda hanya perlu mengikuti prosedur, dan segalanya akan berjalan lancar." Liana mengamati wajah Samuel dengan saksama, matanya tajam seperti elang yang siap memangsa. Ia bisa merasakan ketidakberesan dalam setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Liana merasa bahwa ia tidak boleh lengah. Ia merasa bahwa jejak Rian ada di sini, di dalam gedung ini. Mungkin adiknya sudah terjebak dalam sindikat yang sama. Malamnya, setelah mereka meninggalkan gedung itu, Liana terbaring di tempat tidurnya dengan gelisah. Dira, yang sudah tertidur di sebelahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Liana. Namun, Liana merasakan tekanan berat di dadanya. Perasaan cemas yang selama ini menghantuinya semakin kuat. Di dalam keheningan malam, suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Bukan suara biasa, melainkan suara yang datang dari alam gaib. Liana mendengar bisikan lembut dari nenek moyangnya, seperti sebuah panggilan yang datang dari dunia yang jauh. Bisikan itu memanggilnya untuk melangkah lebih jauh, untuk menggali lebih dalam dan menemukan kebenaran yang tersembunyi. "Liana, waktunya sudah dekat. Adikmu terperangkap dalam kegelapan yang kau cari. Mandau terbangmu akan membimbingmu, namun jangan ragu untuk mengikuti petunjuk kami." Suara itu semakin jelas, seolah nenek moyangnya sedang berbicara langsung kepadanya. Liana merasa seperti ada energi yang mengalir melalui tubuhnya. Tangan kanannya yang memegang mandau terbang terasa lebih berat, dan seolah ada sesuatu yang memberinya kekuatan. Liana merasa bahwa ia harus segera bertindak.
waktu untuk menyelamatkan Rian tidak banyak. Namun, sebelum Liana bisa sepenuhnya sadar dari bisikan itu, ia terjatuh dalam kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya terasa sangat lelah, seolah kekuatan dalam dirinya menarik habis semua energinya. Mandau terbang yang disimpannya di samping tempat tidur bergetar keras, seakan memberinya peringatan. Liana bangkit dengan cepat dan menyentuh mandau terbang, merasakan energi dari pusaka itu mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah kekuatan yang diwariskan oleh leluhur, yang akan membantunya mengatasi bahaya yang ada di depan mata. Saat itu, suara nenek moyangnya kembali terdengar, lebih keras dan lebih mendesak. Liana, jangan menunggu lagi. Mandau terbang akan membimbingmu. Jika kau terlambat, adikmu akan hilang selamanya. Keesokan harinya, Liana dan Dira kembali menyusuri kota Phnom Penh. Mereka tahu bahwa sindikat ini tidak hanya beroperasi di dalam gedung megah itu. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang tersembunyi, dan Liana merasa bahwa mereka harus mengikuti jejak yang sudah dimulai. Setelah menelusuri lebih banyak petunjuk, mereka menemukan sebuah gudang tersembunyi yang terletak di pinggiran kota. Gudang itu tidak terdaftar di alamat resmi perusahaan dan tampaknya digunakan untuk kegiatan yang sangat mencurigakan. Di luar gedung, suasana malam terasa lebih gelap dari biasanya. Liana merasakan hawa dingin yang tajam, dan mandau terbang di tasnya kembali bergetar, menandakan bahwa mereka telah berada di tempat yang tepat. Dengan hati-hati, mereka memasuki gudang itu. Di dalamnya, Liana melihat banyak orang yang tampak terkurung dalam sel-sel sempit, terlihat lemah dan lesu. Mereka semua tampaknya berasal dari berbagai negara, terperangkap dalam janji-janji palsu tentang pekerjaan di luar negeri. Liana merasa amarah membakar dirinya. Inilah tempat di mana Rian mungkin telah dibawa. Namun, sebelum Liana bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara keras terdengar di belakang mereka. "Siapa kalian?" Liana menoleh dan melihat dua pria besar yang tampaknya penjaga gudang. Mereka mengenakan pakaian gelap dan memegang senjata, siap menyerang. Liana menatap mereka dengan tajam, dan mandau terbang di tangannya kembali bersinar terang, siap untuk digunakan. Liana merasakan jantungnya berdegup kencang. Hawa dingin malam itu terasa menusuk hingga ke tulang, namun keberanian dalam dirinya jauh lebih kuat. Mandau terbang yang terikat erat di pinggangnya bergetar, seperti mendesaknya untuk bertindak. Dua pria besar yang berdiri di depan mereka, dengan tatapan tajam dan tubuh kekar, jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Namun, Liana sudah tidak memiliki pilihan lain selain melawan. "Jangan coba-coba bergerak," kata salah satu penjaga, suaranya penuh ancaman. "Tempat ini bukan untuk orang seperti kalian." Liana menatap mereka tanpa ragu. Ia merasa tidak takut, bahkan saat matanya bertemu dengan mata pria tersebut. Sesuatu dalam dirinya, entah itu kekuatan dari mandau terbang atau warisan leluhur, memberinya keyakinan luar biasa. Dira yang berdiri di sampingnya menatap dengan cemas, namun Liana memberi isyarat agar ia tetap tenang. "Kami hanya mencari seseorang," jawab Liana dengan suara mantap. "Kami tidak berniat mengganggu. Jika kalian membiarkan kami pergi, kami tidak akan mengganggu lebih jauh." Namun, kata-kata itu tidak membuat para penjaga mundur. Mereka malah mendekat, siap untuk bertindak lebih tegas. "Terlambat," ujar pria yang satu lagi. "Kalian akan ikut ke dalam sel." Dengan gerakan cepat dan penuh ketelitian, Liana mengeluarkan mandau terbang dari pinggangnya. Gerakan tangannya seakan memecah kesunyian malam yang menegangkan itu. Pisau mandau tersebut meluncur ke udara dengan presisi tinggi, melesat dengan kecepatan luar biasa dan hampir tak terlihat. Dengan satu ayunan, senjata tersebut menghantam salah satu penjaga tepat di sampingnya,
menimbulkan suara keras dan membuat pria itu terjerembab ke tanah. Pria satunya yang melihat kejadian itu hanya bisa tertegun sejenak, kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Liana tidak memberinya kesempatan untuk berpikir lebih lanjut. Ia melangkah maju dengan mantap, dan dalam sekejap, mandau itu kembali berputar di udara. Pisau terbang itu meluncur tajam menuju kaki penjaga kedua, menambah rasa takut yang mulai menyelimuti tubuh mereka. Liana bisa merasakan kekuatan gaib dalam dirinya semakin mengalir, seakan mandau terbang dan warisan leluhur yang ada dalam dirinya berkolaborasi untuk memberikan energi tak terhingga. Dengan setiap gerakan, ia merasa lebih kuat dan lebih terhubung dengan alam sekitar. Kekuatan mistis dari nenek moyangnya mengalir melalui tubuhnya, memberi petunjuk dan membimbing langkahnya. "Jangan bergerak," teriak Liana, suaranya penuh kewibawaan. Pria penjaga yang tersisa tidak berani melawan lebih lanjut. Dengan tubuh yang terhuyung, ia mundur dan jatuh ke belakang, terperosok dalam ketakutan yang mendalam. Liana tidak membuang waktu lagi. Ia menarik Dira untuk berjalan cepat ke arah pintu gudang, dan dengan gerakan cepat, mereka menyelinap masuk ke dalam ruang yang gelap dan sempit. Begitu mereka masuk ke dalam, suasana menjadi lebih mencekam. Bau anyir darah dan keringat bercampur menjadi satu, sementara lampu redup yang terpasang di langit-langit gudang hanya memperparah keheningan yang menyesakan. Mereka bisa melihat berbagai sel yang diisi oleh orang-orang yang tampaknya sudah lama terperangkap. Sebagian dari mereka tampak lemah dan pucat, terbaring di atas matras tipis yang sudah usang. Liana merasa hatinya hancur melihat pemandangan itu. Rian, adiknya yang selama ini ia cari, mungkin berada di tempat ini. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat perasaan Liana bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya yang tersembunyi di sini. Sindikat perdagangan manusia ini tidak hanya memperjualbelikan nyawa, mereka juga bermain dengan hal-hal yang lebih gelap. "Dira, kita harus berhati-hati," bisik Liana. "Tempat ini lebih dari sekadar penjara. Ada kekuatan yang lebih jahat yang mengendalikan semua ini." Dira hanya mengangguk dengan wajah pucat. Ia tahu betul bahwa mereka telah memasuki dunia yang penuh bahaya, dan di sana, segala sesuatu yang mereka anggap normal bisa berubah menjadi ancaman dalam sekejap. Mereka harus bergerak cepat sebelum tertangkap. Liana menatap sekeliling, berusaha mencari jejak adiknya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah suara lembut, seperti bisikan dari jauh, memanggilnya. Suara itu terdengar seperti suara nenek moyangnya, namun kali ini tidak hanya berupa bisikan. Ada energi yang lebih kuat, yang membuat Liana merasa semakin terhubung dengan dunia lain. "Rian," suara itu berkata, meskipun hanya dalam pikirannya. "Rian ada di ruang bawah tanah. Cepatlah, kau hanya punya waktu sedikit." Dengan petunjuk itu, Liana berlari menuju bagian dalam gudang. Ia tahu mereka tidak memiliki banyak waktu sebelum musuh mereka mengetahui bahwa mereka telah menyusup ke dalam. Ketika mereka sampai di sebuah pintu besar yang terkunci, Liana merasakan getaran pada mandau terbang yang terikat di pinggangnya. Ada sesuatu yang sangat kuat di balik pintu ini, sesuatu yang harus dihentikan segera. Dengan kekuatan yang datang dari dalam dirinya, Liana mengangkat mandau terbang dan melemparkannya ke arah pintu. Mandau itu melesat dengan kekuatan luar biasa, menghantam pintu dan mematahkannya dalam sekejap. Pintu terbuka, dan di baliknya, Liana melihat sesuatu yang mengerikan. Rian, adiknya, terbaring lemah di lantai, tak sadarkan diri. Namun, ada lebih dari itu. Di sekitar Rian, ada sosok-sosok gelap yang terlihat seperti bayangan, bergerak dengan cepat dan mengelilinginya. "Liana." Suara Rian terdengar lemah, memanggilnya.
Ketika Liana berlari menghampiri Rian, ia merasakan sesuatu yang lebih jahat mendekat. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat, membentuk sebuah sosok yang tinggi besar, dengan mata merah menyala. Ia tahu bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. "Saya sudah menunggu kedatangan kalian." Suara dari sosok bayangan itu terdengar penuh kekuatan, seolah-olah bisa mengendalikan waktu dan ruang. "Kalian tidak akan bisa menghentikan kami." Liana merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Ia tahu ini adalah saatnya untuk melawan segala kegelapan yang ada di hadapannya. Dengan mandau terbang di tangannya, Liana bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib adiknya dan juga banyak nyawa lainnya. Namun, sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sosok bayangan itu mengeluarkan tawa yang mengerikan. "Kau bisa melawan kami, tetapi kau tidak akan menang, Liana. Mandau terbangmu tidak akan cukup untuk mengalahkan kami." Liana menatap tajam, siap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Waktu untuk melawan kejahatan ini sudah tiba. Liana berdiri tegak di hadapan sosok gelap yang kini semakin mendekat. Di balik wajah bayangan yang tidak bisa dikenali itu, Liana merasakan kehadiran kekuatan jahat yang sangat kuat, seolah-olah segala kegelapan dunia ini berpadu dalam satu entitas. Sosok itu tertawa, tawa yang mengerikan dan menakutkan, menggema di seluruh ruangan yang kini terasa semakin sempit dan terperangkap. "Jadi, ini yang kau sebut sebagai kekuatan leluhur?" Suara bayangan itu menanggapi Liana dengan nada sinis. "Apakah kau kira mandau terbang itu bisa melawan kekuatan kami? Kami sudah menguasai lebih dari sekadar dunia fisik. Kami menguasai jiwa-jiwa yang tersesat." Liana menggenggam erat mandau terbang di tangannya. Mandau yang bukan hanya sebuah senjata, tetapi juga simbol dari seluruh kekuatan leluhurnya yang mengalir dalam darahnya. Namun, kali ini, ia merasa perlawanan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Liana tahu, ia tidak hanya harus mengandalkan mandau terbang, tetapi juga kekuatan batin yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Ia harus lebih dalam lagi menggali kekuatan tersebut, karena yang dihadapinya kali ini bukanlah sekadar musuh fisik, melainkan entitas yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi realitas. "Demi adikku, aku akan menghentikanmu," kata Liana dengan suara yang keras dan penuh tekad. "Aku tak akan membiarkanmu merusak dunia ini lebih jauh." Dengan sebuah gerakan cepat, Liana melemparkan mandau terbang. Senjata itu berputar di udara, namun kali ini, bayangan itu tidak hanya menghindar. Ia melangkah ke samping, dan dengan gerakan tangan yang perlahan, sepertinya mengendalikan aliran udara dan mencegah mandau terbang mencapai sasaran. Liana merasa ada sebuah dinding tak kasat mata yang menahan serangannya. Kekuatan dari mandau terbang semakin terasa berat, seolah-olah senjata itu merasakan adanya hambatan luar biasa. Bayangan itu mulai mengeluarkan kekuatan gelap yang lebih intens, dan ruangan itu pun dipenuhi oleh aura gelap yang semakin pekat. Liana tidak gentar. Ia mengerahkan lebih banyak energi dalam dirinya. Mandau terbang yang terhalang itu kembali berputar, kali ini dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih presisi. Sebuah ledakan kecil terjadi di udara, mengirimkan gelombang energi yang menggetarkan seluruh ruangan. Namun, sosok bayangan itu tetap berdiri kokoh, seakan-akan tidak terpengaruh oleh serangan Liana. "Kau masih belum cukup kuat, Liana," katanya, suara itu penuh dengan kebencian. "Kekuatanmu terlalu lemah untuk melawan kami." Liana merasakan perasaan aneh mulai mengalir dalam tubuhnya. Semakin lama ia bertarung, semakin terasa bahwa pertempuran ini bukan hanya fisik. Sosok bayangan itu sepertinya mengerti cara untuk memanipulasi emosi dan ketakutan seseorang.
Liana merasa pandangannya mulai kabur, pikirannya teralihkan. Bayangan-bayangan dari masa lalu dan masa depan bercampur, membuat dirinya hampir kehilangan arah. "Apakah kamu merasa takut?" tanya bayangan itu dengan suara penuh godaan. "Itulah yang kami inginkan. Ketakutanmu akan membuatmu lebih lemah." Liana terhuyung sejenak. Kenangan akan masa kecilnya bersama Rian, ketakutannya saat pertama kali mengetahui bahwa adiknya hilang, dan bahkan keraguan yang sempat muncul di benaknya tentang kemampuan dirinya sendiri, semuanya muncul di pikirannya, mengancam untuk membenamkannya dalam kegelapan. Dalam sekejap, ia merasa dirinya begitu rapuh, seolah-olah kekuatannya mulai pudar. Namun, tepat saat itu, ia merasakan kehadiran nenek moyangnya. Suara-suara lembut terdengar di telinganya, dan bayangan-bayangan yang mengelilinginya perlahan-lahan mulai menghilang. Ada ketenangan yang datang begitu tiba-tiba, seakan-akan alam semesta memberi petunjuk padanya untuk tetap teguh. Liana memejamkan mata, mengatur napasnya, dan memusatkan seluruh kekuatan batinnya. Mandau terbang yang terlepas dari genggamannya kini terbang kembali ke tangannya, seolah diseru kembali oleh kekuatan dalam dirinya. Dengan satu gerakan yang mantap, ia melemparkan mandau terbang sekali lagi. Kali ini, bukan hanya kekuatan fisik yang mengalir, tetapi juga energi yang datang dari seluruh leluhur yang menjaga tanah Dayak. Mandau terbang berputar dengan kecepatan luar biasa, dan saat mengenai bayangan itu, ledakan energi yang begitu besar terjadi, menerjang sekelilingnya dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Bayangan itu terguncang, dan suara mengerikan terdengar di seluruh ruang. "Kalian tidak bisa menang," teriak Liana dengan penuh semangat. Saat energi gelap itu mulai surut, Liana merasakan sesuatu yang luar biasa. Mandau terbang telah menghancurkan dinding kekuatan yang melindungi sosok bayangan itu, dan meskipun bayangan tersebut masih berdiri, ia terlihat semakin lemah. Matanya yang merah menyala kini tampak memudar, dan suara tawa yang mengerikan itu perlahan-lahan berubah menjadi jeritan kesakitan. Liana melangkah maju, penuh keyakinan, dan dengan satu ayunan, ia mengarahkannya langsung pada sosok bayangan yang kini tidak lagi bisa bergerak. Mandau terbang itu menyentuh tubuh bayangan itu, dan dalam sekejap, kekuatan gelap yang menguasai ruang itu pun hilang, lenyap tak bersisa. Di sekeliling mereka, udara kembali tenang. Ruangan yang tadi dipenuhi dengan hawa berat kini terasa lebih ringan. Liana berdiri, napasnya terengah-engah, namun di dalam hatinya, ia merasakan kemenangan yang luar biasa. Rian, yang terbaring di tanah, perlahan membuka matanya. Liana berlari mendekat dan membantunya untuk duduk. "Aku sudah di sini, Rian," kata Liana, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Kita akan keluar dari sini." Namun, Liana tahu, meskipun pertempuran ini telah usai, jalan mereka belum selesai. Masih banyak yang harus mereka hadapi, dan mereka harus memastikan bahwa sindikat perdagangan organ ini dihentikan selamanya. Dengan penuh tekad, Liana dan Rian berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan kegelapan yang pernah menghantui mereka, menuju jalan terang yang masih harus mereka perjuangkan. Liana dan Rian keluar dari ruang bawah tanah yang gelap itu dengan perasaan campur aduk. Meski mereka telah berhasil mengalahkan kekuatan jahat yang menguasai sindikat perdagangan organ, Liana tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Dalam benaknya, sebuah pertanyaan besar masih mengusik. Siapa yang mengendalikan sindikat ini dari belakang? Rian, yang masih terlihat lemah setelah dibebaskan, berjalan dengan langkah pelan di sampingnya. Wajahnya pucat, namun ada ketenangan yang mulai terlihat di matanya. Dia bisa merasakan bahwa adiknya kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan meskipun pertempuran mereka belum berakhir, Liana tetap menjadi pelindung yang tak tergoyahkan. "Ada sesuatu yang masih belum jelas, Liana," kata Rian,
memecah keheningan yang membungkam mereka. Sindikat ini tidak mungkin hanya beroperasi tanpa ada yang mengarahkan dari belakang. Semua ini, ada yang lebih besar di baliknya. Liana mengangguk perlahan. Dia tahu betul bahwa sindikat ini tidak bekerja sendirian. Dengan kekuatan gaib yang dimiliki Liana dan mandau terbang yang diwariskan oleh leluhur mereka, dia merasa yakin bahwa ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat yang menunggu di balik bayang-bayang. Aku tahu. Mereka tidak hanya mengincar uang. Ada sesuatu yang lebih gelap yang mereka inginkan. Liana menggenggam mandau terbang di tangannya. Senjata itu kini terasa lebih ringan, seolah-olah ia telah merasakan energi yang lebih besar mengalir di dalamnya. Namun, kekuatan itu juga terasa berat, penuh tanggung jawab. Ia tidak bisa membiarkan apa yang sudah mereka hadapi kali ini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rian, suara penuh keraguan. Kita harus menemukan siapa yang ada di balik semua ini, jawab Liana dengan suara penuh tekad. Dan kita harus menghentikannya sebelum mereka bisa melanjutkan kejahatan mereka. Mereka berdua melangkah lebih jauh dari tempat itu, namun Liana merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan angin yang bertiup kencang, menyapu wajahnya dengan sentuhan dingin. Di kejauhan, langit tampak memudar, seolah dunia ini mulai menanggalkan topengnya. Liana tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu mereka. Beberapa hari setelah pertempuran mereka, Liana dan Rian kembali ke kampung halaman mereka di pedalaman Kalimantan. Namun, meskipun tubuh mereka lelah, jiwa mereka masih gelisah. Liana tak bisa menenangkan perasaannya. Dia tahu bahwa sindikat yang mereka hancurkan bukanlah yang pertama dan terakhir. Dari penyelidikan lebih lanjut, Liana menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke Kamboja. Informasi yang didapatkan dari salah satu anggota sindikat yang berhasil mereka tangkap mengungkapkan bahwa mereka memiliki jaringan yang lebih besar yang beroperasi di luar negeri. Tempat yang paling banyak terlibat dalam perekrutan korban adalah Kamboja, tempat yang dikenal sebagai titik penghubung antara berbagai negara yang menjadi sasaran perekrutan. Rian menatap Liana dengan cemas, mengetahui betapa beratnya perjalanan ini. Kita harus ke sana, bukan? Liana mengangguk pelan. Ya. Kita harus mencari tahu lebih banyak dan menghentikan mereka sebelum mereka melukai lebih banyak orang. Namun, perjalanan ini bukan hanya akan membawa mereka lebih jauh secara fisik, tetapi juga lebih dalam ke dunia yang tak kasat mata, di mana kekuatan gelap dan misteri leluhur akan kembali diuji. Liana merasakan panggilan yang kuat, sebuah perasaan yang mengarah ke Kamboja, tempat yang menyimpan banyak rahasia. Dalam beberapa hari ke depan, mereka mempersiapkan diri untuk berangkat. Liana memeriksa mandau terbang yang kini terasa semakin kuat dan seakan siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu, kali ini pertempuran mereka akan berbeda. Di Kamboja, mereka akan menghadapi kekuatan yang lebih besar, dan Liana harus mempersiapkan dirinya dengan segala cara yang bisa dilakukan. Saat pesawat lepas landas, Liana menatap keluar jendela, menatap awan yang menggulung di langit. Di dalam hatinya, ia berdoa agar mereka dapat menemukan kebenaran dan menghentikan sindikat tersebut sebelum lebih banyak nyawa yang terancam. Namun, di tengah harapan itu, Liana juga merasakan adanya ancaman yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih jahat dan lebih mengerikan daripada apa yang telah mereka hadapi. Tiba di Kamboja, Liana dan Rian langsung menuju kota Phnom Penh, pusat dari operasi sindikat tersebut. Di sini, mereka akan memulai penyelidikan mereka dan menggali lebih dalam ke dalam dunia gelap yang telah menguasai begitu banyak orang. Liana merasa ada aura gelap yang melingkupi kota ini, meskipun tidak ada yang tampak mencurigakan di permukaan. Namun, seperti yang telah mereka pelajari, kejahatan seringkali tersembunyi di balik kedamaian yang tampak. Di malam hari,
Liana merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah keramaian kota, ia merasakan kekuatan gaib yang terhubung dengan dunia lain. Mandau terbang terasa lebih berat dalam genggamannya, seolah memberi peringatan. Liana dan Rian berjalan perlahan, mencari petunjuk. Tiba-tiba, mereka mendengar langkah-langkah pelan di belakang mereka. Liana menoleh, hanya untuk melihat bayangan yang cepat menghilang di kegelapan. Namun, ia merasakan kehadiran yang kuat, bukan hanya musuh fisik, tetapi juga entitas yang berhubungan dengan dunia lain, dunia gaib yang menghubungkan mereka dengan para leluhur. Tiba-tiba, langit di atas mereka berkilauan, dan Liana mendengar suara bisikan halus yang datang dari dalam dirinya. Seperti sebuah panggilan. Panggilan untuk melangkah lebih jauh, untuk mengungkap kebenaran, dan untuk mengalahkan kejahatan yang sudah menyusup begitu dalam ke dalam dunia ini. Dengan tekad yang bulat, Liana dan Rian bersiap menghadapi apapun yang ada di depan mereka, meskipun mereka tahu bahwa tantangan ini mungkin lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah beberapa hari berkeliling di Phnom Penh, Liana dan Rian merasa semakin dekat dengan pusat kekuatan sindikat perdagangan organ yang mereka buru. Namun, meski begitu banyak informasi yang mereka dapatkan, semuanya terasa seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Mereka mulai menyadari bahwa perlawanan mereka bukan hanya melawan para pedagang manusia biasa, tetapi ada tangan besar yang menggerakkan semuanya di balik layar. Liana merasakan adanya perubahan di udara. Setiap malam, ia dibanjiri dengan mimpi-mimpi aneh, mimpi yang menuntunnya kepada sebuah tempat yang terlupakan, jauh di dalam hutan, di luar jangkauan peradaban. Suara-suara lirih seperti bisikan dari leluhurnya mulai terdengar dalam hati dan pikirannya, mengingatkannya pada kekuatan yang lebih besar daripada apa yang ia lihat di permukaan. Mandau terbang di tangannya mulai bergetar, seolah merespons panggilan itu. Kita perlu pergi ke tempat yang lebih terpencil, kata Liana kepada Rian setelah salah satu mimpi itu. Rian menatapnya bingung. Tempat yang lebih terpencil? Apa maksudmu? Ada sesuatu yang lebih besar di sini, Rian. Ada tempat yang harus kita temui. Itu bukan hanya tentang sindikat ini, tetapi tentang sebuah kekuatan yang lebih tua dan lebih jahat. Kita harus ke sana, jawab Liana dengan suara yang tegas namun penuh keraguan. Ia tidak tahu persis apa yang sedang ia rasakan, tetapi nalurinya berkata bahwa jawabannya ada di tempat yang jauh, di luar Phnom Penh. Rian mengangguk meski raut wajahnya menunjukkan kebingungannya. Kau yakin? Liana hanya tersenyum samar. Aku yakin. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang tempat yang dimaksud oleh Liana. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk setempat, mereka mendapat petunjuk tentang sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Ada rumor tentang kekuatan gaib yang mengelilingi tempat itu, dan banyak orang yang mengatakan bahwa tempat itu dilindungi oleh roh-roh leluhur yang tidak ingin diganggu. Dengan keberanian yang semakin membara, mereka memulai perjalanan menuju desa itu, meninggalkan kota dan memasuki wilayah yang lebih asing dan penuh misteri. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan jauh, akhirnya Liana dan Rian tiba di desa yang dimaksud. Desa itu terlihat sangat sederhana, jauh dari kesibukan kota Phnom Penh yang penuh polusi dan kebisingan. Namun, sesuatu yang ganjil terasa di udara. Ada sesuatu yang tidak terlihat, sebuah aura yang berat dan tegang. Pohon-pohon besar yang mengelilingi desa seakan menatap mereka, dan angin yang berhembus membawa bisikan tak jelas. Liana berhenti sejenak, merasakan kehadiran yang kuat dan misterius. Kita sudah dekat, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada Rian. Rian yang berada di sampingnya hanya bisa mengikuti dengan pandangan penuh tanya. Mereka memasuki desa dan disambut dengan mata-mata yang tajam dari penduduk setempat. Tidak ada sambutan hangat,
hanya tatapan penuh curiga dan keheningan yang menyelimuti setiap langkah mereka. Liana bisa merasakan adanya sesuatu yang disembunyikan di balik senyuman dingin para penduduk desa ini. Satu persatu, mereka mendekati sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa. Rumah itu tampak lebih besar dan lebih tua dari yang lainnya, dengan ukiran yang rumit di pintu masuknya. "Ini tempat yang aku cari," kata Liana dengan yakin. "Ayo, kita masuk." Rian hanya mengangguk, meski ia masih merasa khawatir. Mereka berjalan perlahan memasuki rumah itu. Begitu melangkah masuk, suasana di dalam terasa jauh lebih gelap dan udara terasa lebih berat. Bau tanah basah dan tanaman liar yang tumbuh subur mengisi ruangan, namun ada sesuatu yang lebih aneh di dalamnya. Seperti ada kekuatan yang melindungi rumah itu, menjaga agar tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Begitu mereka melangkah lebih dalam, sebuah suara lembut terdengar, seperti sebuah mantra yang dipanjatkan dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Liana menutup matanya dan mendengarkan dengan seksama. Ia merasakan getaran yang luar biasa dalam tubuhnya, dan kemudian, tiba-tiba, mandau terbang di tangannya bergetar hebat. "Kekuatan ini bukan hanya roh," kata Liana dengan suara rendah. Rian, yang merasa sedikit cemas, mencoba mendekat. "Apa yang terjadi, Liana?" Namun, sebelum Liana bisa menjawab, pintu utama rumah itu tertutup dengan sendirinya. Mereka berdua terperangkap di dalam rumah tua yang kini terasa semakin mencekam. Di dalam rumah itu, suasana semakin aneh. Liana merasakan kehadiran yang kuat, sebuah energi yang mengarah ke dirinya, menguji kekuatan batinnya. Tanpa peringatan, Liana merasa dirinya dipenuhi oleh suatu kekuatan gaib yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan mereka, sosok yang tidak bisa mereka lihat secara jelas, namun terasa sangat nyata. Kamu yang mencari kebenaran," suara lembut namun penuh wibawa itu terdengar menggetarkan udara. Liana menatap ke arah bayangan itu, dan ia bisa merasakan kekuatan yang tak terlukiskan datang dari sosok tersebut. "Siapa kamu?" tanya Liana dengan penuh ketegasan. "Saya adalah penjaga leluhur yang melindungi bumi ini dari segala yang jahat. Dan kamu, Liana, adalah penerus yang dipilih untuk menjalankan takdirmu. Sindikat yang kamu buru adalah bagian dari sebuah rencana besar yang sudah lama berakar. Mereka bukan hanya menculik tubuh, tetapi jiwa-jiwa yang terperangkap dalam dunia gelap. Untuk menghentikan mereka, kamu harus melangkah lebih jauh." Liana merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah ia bisa terbang. Mandau terbang di tangannya mulai berkilau, dan di balik kilauan itu, Liana merasakan ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Liana, hatinya dipenuhi tekad. "Buka mata dan lihat dunia di sekitarmu. Sindikat ini hanya bagian dari yang lebih besar. Mereka yang kamu hadapi adalah bagian dari jaring laba-laba yang lebih luas. Cari sumbernya, dan di sanalah takdirmu menunggu." Tiba-tiba, sosok itu menghilang, meninggalkan Liana dan Rian dalam kesunyian yang mencekam. Liana tahu bahwa mereka telah melangkah ke wilayah yang lebih berbahaya, tempat yang lebih gelap. Namun, ia juga tahu bahwa jalan ini harus dilalui untuk menghentikan kejahatan yang semakin berkembang. Tak ada lagi jalan mundur. Mereka harus maju. Keheningan malam menyelimuti desa itu dengan penuh misteri. Setelah pertemuan dengan sosok leluhur yang memandu Liana, keduanya, bersama dengan Rian, merasa semakin terhubung dengan dunia yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Liana merasakan bahwa dirinya kini diberi tanggung jawab yang lebih besar, tak hanya untuk mencari adiknya, tapi untuk mengakhiri sindikat perdagangan organ yang sudah begitu mengakar. Hari berikutnya,
mereka mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut. Liana mengunjungi beberapa penduduk desa untuk mencari petunjuk, namun semuanya menanggapi dengan hati-hati dan penuh keraguan. Sesuatu di balik tatapan mereka terasa seperti mereka tahu lebih banyak dari yang mereka tunjukkan. Liana bisa merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang menandakan bahwa orang-orang di desa ini telah menyembunyikan rahasia besar. Salah satu penduduk, seorang wanita tua bernama Nyai Juma, akhirnya membuka mulut dan memberi mereka sebuah petunjuk. Ada sesuatu yang aneh di luar desa. Banyak orang muda yang menghilang, dan ada orang-orang dari luar yang datang setiap bulan, katanya dengan suara bergetar. Mereka tak terlihat jelas, namun ada yang aneh dengan cara mereka berjalan, seakan mereka bukan manusia biasa. Liana merasa hatinya berdegup kencang. Apa yang wanita tua itu katakan mengingatkannya pada pertemuan malam dengan roh leluhur. Sindikat ini mungkin memang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Apakah ada tempat di luar desa ini yang mereka kunjungi? Tanya Liana. Nyai Juma mengangguk perlahan, matanya menatap jauh ke depan. Ada sebuah tempat di hutan. Dulu, tempat itu sering digunakan untuk upacara, namun sejak bertahun-tahun yang lalu, orang-orang berhenti mengunjunginya. Sekarang, tempat itu sepi dan terlupakan. Tapi mereka, yang datang dari luar, sering terlihat menuju ke sana. Di mana tempat itu? Tanya Rian dengan nada penuh harap. Lanjutkan perjalanan ke utara. Ikuti sungai kecil yang mengalir di sisi hutan. Di sana, kamu akan menemukan apa yang kamu cari, jawab Nyai Juma. Setelah mendengar petunjuk itu, mereka bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Namun, Liana merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Mandau terbang yang selalu setia di tangannya bergetar semakin kuat setiap kali mereka semakin dekat dengan hutan. Ada kekuatan yang menariknya untuk menjelajah lebih jauh, seolah-olah hutan itu menyambutnya. Perjalanan menuju hutan tidak mudah. Mereka melewati medan yang terjal dan penuh dengan semak belukar. Liana dan Rian saling membantu, saling menguatkan satu sama lain. Namun, semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin kuat pula perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Liana, aku merasa ada yang mengawasi kita, kata Rian sambil melirik ke belakang, tampak cemas. Kau juga merasakannya? Liana hanya mengangguk pelan, matanya tetap fokus ke depan. Mandau terbang di tangannya terus bergetar, dan ia tahu bahwa mereka sudah dekat. Udara terasa semakin dingin, dan pohon-pohon besar tampak saling menyapa dengan cabang-cabang mereka, seakan membentuk sebuah terowongan gelap yang mengarah ke pusat hutan. Dalam keheningan itu, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari berbagai arah. Liana mendekatkan telinganya dan mendengar kata-kata yang tak jelas. Sebuah peringatan? Atau sekadar tipu daya dari roh-roh penjaga hutan? Mereka berjalan semakin dalam, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah area yang berbeda dari yang lain. Tanah di sekitar mereka tampak lebih gersang, dan pohon-pohon tampak mati atau rapuh. Tiba-tiba, sebuah batu besar muncul di tengah hutan, terukir dengan simbol-simbol yang aneh dan tidak bisa mereka pahami. Liana menatap batu itu dengan perasaan aneh. Sesuatu dari simbol-simbol itu tampak familiar. Ini adalah simbol leluhurku, gumam Liana dengan suara pelan. Rian yang berdiri di sampingnya merasa khawatir. Liana, apakah kita harus melanjutkan? Tempat ini terasa menakutkan. Namun, Liana sudah tidak bisa mundur. Sebuah kekuatan yang lebih besar menariknya untuk terus maju. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, mengulurkan tangan untuk menyentuh batu itu. Begitu tangannya menyentuh permukaan batu, sebuah cahaya samar muncul,
mengalir ke seluruh tubuh Liana. Ia terperangah, merasakan sensasi yang luar biasa. Tubuhnya terasa menguat, seolah-olah ia menerima kekuatan dari masa lalu, dari leluhurnya yang sudah lama meninggal. Seketika, sebuah gambar besar muncul dalam pikirannya, sebuah gambaran tentang sebuah tempat tersembunyi di luar desa, tempat di mana perdagangan organ dilakukan dalam bayang-bayang. Dan di sana, Liana melihat wajah adiknya yang kini terkurung dalam kegelapan. Ada harapan di mata adiknya, namun ada juga ketakutan yang mendalam. "Adikku," bisik Liana dalam hati. Setelah merasakan pencerahan dari batu itu, Liana merasa seolah-olah ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Kekuatan batinnya semakin kuat, dan mandau terbang di tangannya kini terasa lebih ringan, seolah siap digunakan kapan saja. Tapi, di balik itu semua, ia juga merasakan bahwa ada bahaya yang lebih besar yang mengintai. Ada kekuatan gelap yang lebih tua, yang lebih berbahaya, yang ingin menghentikan misinya. Liana meraih tangan Rian, dan mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Tanpa mereka sadari, cahaya matahari mulai memudar, dan hutan itu menjadi semakin gelap. Mereka sampai di sebuah tempat yang lebih terbuka. Sebuah bangunan tua yang terlihat seperti reruntuhan berdiri di depan mereka. Liana tahu, inilah tempat yang telah ia lihat dalam visinya. Ini adalah tempat yang menjadi pusat dari semuanya, tempat di mana kebenaran tentang sindikat ini tersembunyi. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara terdengar, memecah keheningan malam. "Kamu sudah datang jauh-jauh, Liana," suara itu bergema, namun tidak jelas dari mana asalnya. Liana menegang. Siapa itu? Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari antara pepohonan, menatap Liana dengan mata yang tajam. Liana tahu bahwa pertempuran besar sudah dekat. Perjalanan ini mungkin akan mengubah segalanya, dan ia harus siap menghadapi kegelapan yang ada di depannya. Liana dan Rian berdiri di depan bangunan tua yang tampak begitu misterius. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun struktur itu tampak sudah lapuk, namun masih menunjukkan kekuatannya. Sebuah aura gelap dan penuh rahasia menyelimuti tempat ini, seolah-olah dunia ini sendiri berusaha menjaga rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Liana bisa merasakan getaran kuat di dalam dirinya, sesuatu yang mengingatkan dia pada ajaran leluhur. Mandau terbang yang ada di tangannya mulai bergetar, seolah siap untuk digunakan. Ia tahu bahwa mereka sudah berada di titik yang paling berbahaya. Namun, tidak ada jalan lain. Adiknya berada di dalam, dan Liana harus menemukan cara untuk membebaskannya. "Ayo," kata Liana dengan suara tegas namun rendah, menatap ke dalam bangunan. "Kita harus masuk." Rian mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan rasa takut. Ia tahu betul bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Namun, ia tidak bisa meninggalkan Liana sendirian dalam misi berbahaya ini. Mereka melangkah memasuki area sekitar bangunan itu, dan semakin mereka mendekat, semakin tebal suasana misterius yang menyelimuti tempat itu. Liana merasa ada yang mengawasi mereka dari dalam bayang-bayang, namun tidak ada apapun yang tampak jelas. Hanya angin yang berbisik, membawa suara yang hampir tidak terdengar, seperti sebuah peringatan. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari dalam kegelapan. "Siapa yang berani datang ke tempat ini?" Suara itu bergema, dan dari bayangan muncul sosok tinggi besar. Wajahnya tertutup oleh topeng hitam, hanya matanya yang bersinar terang seperti api. Liana menatapnya dengan tenang. "Kami datang untuk mengakhiri semua ini," jawabnya dengan penuh keyakinan. Penjaga itu tertawa kecil, suaranya terdengar seolah-olah mengejek. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan semua ini hanya dengan kata-kata?
banyak yang telah mencoba dan gagal. Liana merasa getaran di tangan kirinya semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Ia mengangkat mandau terbang, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah maju. Sesaat sebelum ia menyerang, penjaga itu bergerak, mengeluarkan senjata dari balik tubuhnya. Sebuah pedang besar yang berkilau seperti logam hitam, siap untuk menyambut serangan. Namun, Liana tahu bahwa dia tidak bisa bertahan hanya dengan bertempur fisik. Mandau terbang yang diwariskan oleh leluhurnya lebih dari sekadar senjata. Itu adalah bagian dari dirinya. Dengan konsentrasi penuh, Liana memfokuskan kekuatan batinnya, memanggil energi leluhur yang mengalir dalam darahnya. Lepaskan kekuatanmu, Mandau, bisik Liana dalam hati, dan dalam sekejap, mandau terbang-terbang keluar dari tangannya, menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Pedang penjaga itu mencoba untuk menghalau mandau terbang, namun senjata itu seolah tidak memiliki daya untuk menahan kekuatan yang dilepaskan. Mandau terbang berputar di udara, menghindari serangan dan menghantam tubuh penjaga itu dengan kekuatan dahsyat. Dalam sekejap, penjaga itu terjatuh ke tanah, tak berdaya. Ini adalah akhir dari perjalananmu, kata Liana dengan tenang, meskipun hatinya terasa berdebar. Ia tidak menginginkan pertarungan ini, tapi tak ada pilihan lain. Setelah penjaga itu jatuh, suasana hening sejenak. Liana merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Meskipun ia telah berhasil mengalahkan penjaga itu, ia tahu bahwa bahaya yang lebih besar masih menunggu di dalam. Rian menghampiri Liana, membantu mengangkat penjaga itu dan memastikan dia tidak akan bangkit lagi. Kita harus cepat, kata Rian, suara penuh cemas. Siapa tahu berapa banyak lagi mereka yang menunggu di dalam sana. Liana mengangguk, matanya menatap ke arah pintu gerbang besar yang terbuka perlahan. Mereka memasuki area dalam bangunan yang tampaknya sudah lama terlupakan. Tembok-temboknya gelap dan kotor, dan udara di dalam terasa berat, penuh dengan bau apek dan kehancuran. Liana merasa seperti sedang memasuki dunia yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Pintu besar yang terbuka mengarah ke sebuah ruang luas yang tampak seperti ruang rapat. Meja-meja besar berjajar di tengah ruangan, dengan kursi-kursi yang sudah usang. Di ujung ruangan, sebuah lampu redup menggantung, memberikan cahaya samar yang hampir tak cukup untuk menerangi keseluruhan tempat. Suasana di dalam sangat mencekam, seolah-olah waktu di tempat itu berhenti. Liana tahu bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Adiknya mungkin ada di salah satu ruang tersembunyi di sini, terkunci rapat dari dunia luar. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema, datang dari arah pintu belakang. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami begitu saja? Suara itu datang dengan nada penuh kebencian. Liana menegakkan tubuhnya, siap menghadapi apapun yang datang. Liana dan Rian berlari menuju sumber suara itu. Mereka memasuki ruang lain yang lebih kecil, di mana sebuah meja besar dikelilingi oleh beberapa sosok yang mengenakan jubah hitam. Mereka tampak seperti pemimpin dari sindikat ini, dan Liana bisa merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang. Salah satu dari mereka berdiri dan mengangkat tangannya, seakan memerintahkan Liana dan Rian untuk berhenti. Kamu akhirnya datang, Liana. Kami telah menunggu kedatanganmu, katanya dengan suara dingin. Liana menatap sosok itu dengan tajam. Kamu yang telah menculik adikku. Dan sekarang, aku akan mengakhiri semuanya, kata Liana, suaranya penuh tekad. Pemimpin sindikat itu tersenyum sinis. Kamu mungkin memiliki kekuatan leluhur, tetapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkan kami. Kami telah menunggu ini selama bertahun-tahun. Dan kini,
Kamu sudah terjebak di dalam permainan kami. Tiba-tiba, sebuah cahaya gelap menyelimuti ruangan. Liana merasakan angin kencang berputar di sekelilingnya, dan sekejap mata, sosok-sosok jahat itu mulai bergerak mendekat. Liana merasakan getaran kuat di mandau terbang yang kini kembali ke tangannya. Semua rasa takut yang ada dalam dirinya berubah menjadi kekuatan yang lebih besar. Ini adalah pertempuran yang tak terhindarkan. Kini, Liana harus menghadapi kegelapan yang selama ini mengintai, dan ia tahu bahwa hanya dengan kekuatan leluhur dan tekad yang kuat, ia bisa menghentikan semuanya. Namun, apakah itu cukup? Pertempuran ini baru saja dimulai. Suasana di ruang itu semakin tegang. Liana dan Rian berdiri di tengah-tengah, siap menghadapi para pemimpin sindikat yang telah mengancam hidup adiknya dan banyak orang lainnya. Mandau terbang di tangan Liana berkilau dengan cahaya yang dipenuhi kekuatan batin. Rian berdiri di sebelahnya, matanya penuh kecemasan, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Pemimpin sindikat itu, yang kini berdiri di depan mereka, tersenyum dengan sinis. Wajahnya tersembunyi oleh masker hitam, tetapi Liana bisa merasakan aura jahat yang mengelilinginya. Pria itu adalah orang yang selama ini berada di balik semua kekejaman ini. Dengan satu tangan, ia menggerakkan beberapa orang di sekelilingnya untuk maju, dan mereka mulai bergerak seperti bayangan, siap untuk menyerang. Liana bisa merasakan energi gelap itu mengalir di dalam ruangan, dan seketika, sekelompok pria bertubuh besar keluar dari bayang-bayang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dengan senjata tajam yang siap menebas siapapun yang ada di hadapan mereka. Namun, Liana tahu, pertempuran ini tidak hanya melibatkan fisik semata. Kekuatannya yang diwariskan oleh leluhur harus menjadi kunci untuk menghentikan mereka semua. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, ingatlah, kekuatanmu tak akan mampu mengalahkan kami, ujar pemimpin sindikat itu dengan suara penuh rasa percaya diri. Liana mengangkat mandau terbang dan menyambut tantangan itu dengan keberanian yang besar. Aku tidak akan mundur, dan aku tidak akan berhenti. Aku akan mengakhiri semua ini, jawabnya tegas. Pada saat itu, sebuah suara menggema di seluruh ruangan, suara yang begitu dalam dan menyeramkan, seolah berasal dari alam gaib yang jauh. Siapakah yang berani mengganggu kedamaian kami? Suara itu datang dari dalam bayang-bayang, jauh lebih kuat dari suara manusia manapun. Liana merasakan getaran batin yang begitu kuat. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Semua orang di ruangan itu, termasuk Rian, terdiam sejenak. Bahkan mereka yang tampak seperti tidak takut, kini terlihat ragu. Liana tahu bahwa ini bukanlah serangan biasa. Ada kekuatan lebih besar yang sedang mengintai mereka. Tidak ada kata-kata lagi. Tiba-tiba, para pengawal dengan senjata tajam menyerbu Liana dan Rian. Liana menghindar dengan gesit, memutar tubuhnya dan melemparkan mandau terbang ke arah salah satu pria bertubuh besar. Senjata itu berputar seperti kilat, menghantam sasaran dengan akurasi yang luar biasa. Namun, pria itu hanya tertawa keras, dan tubuhnya mengeluarkan cahaya gelap yang menyelimuti dirinya. Dengan gerakan cepat, ia mengalihkan arah mandau terbang dan menjatuhkannya ke tanah. Mandau terbang tidak akan mampu mengalahkan kami dengan begitu saja, ujar pria itu, dengan suara bergetar karena kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya. Liana tidak gentar. Dengan konsentrasi penuh, ia mengangkat mandau terbang kembali. Kali ini, ia memanggil kekuatan leluhur yang lebih dalam. Cahaya biru muda mulai mengalir di sekitar tubuhnya, dan mandau terbang kembali terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Diiringi dengan suara mistis yang bergema, senjata itu menyerang pria itu dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Tapi pria itu tetap bertahan,
menyalurkan kekuatan gelapnya untuk menahan serangan tersebut. Liana bisa merasakan aura gelap itu semakin kuat. Kekuatanmu memang luar biasa, tetapi kami sudah bersiap untuk melawan segala serangan, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Pada saat itu, tubuh pria itu mulai bertransformasi. Kulitnya menjadi lebih keras, matanya berubah menjadi merah menyala, dan tubuhnya seolah-olah terhubung dengan kekuatan gaib yang lebih besar. Seolah-olah ada energi yang mengalir dari dimensi lain, menghidupkan dirinya dengan kekuatan yang tak terbendung. Rian, yang berdiri di samping Liana, terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus membantu. Semua yang mereka lakukan tampak tidak cukup. Liana tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ketika semua harapan tampak memudar, tiba-tiba Liana merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Mandau terbang bergetar lagi, seolah-olah merespons panggilan batinnya. Liana menutup matanya, menarik napas panjang, dan menyatu dengan kekuatan leluhur yang telah diwariskan kepadanya. Suara gaib itu kembali terdengar di dalam pikirannya, memberikan arahan yang jelas. Tembus kegelapan dengan cahaya yang lebih besar. Suara itu berbisik, dan Liana merasa seolah-olah seluruh dunia menghilang, hanya ada dia dan Mandau terbang. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat melingkupi tubuhnya, dan Mandau terbang-terbang dengan kecepatan yang luar biasa, menembus gelombang energi gelap yang ada di depan. Pria bertubuh besar itu berusaha menahan serangan, namun kali ini ia tidak dapat menghindar. Mandau terbang mengarah langsung ke tubuhnya, dan dalam sekejap, kekuatan batin Liana menghancurkan pertahanan gelap pria itu. Serangan itu menghancurkan energi gelap yang mengelilingi tubuhnya, melepaskan aura yang mencekam. Dalam waktu yang sangat singkat, pria itu terjatuh ke tanah dengan tubuh yang terkulai tak berdaya. Liana berdiri dengan napas tersengal, keringat menetes di wajahnya. Rian menatapnya dengan takjub, tetapi Liana tahu bahwa ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi, dan sindikat ini belum sepenuhnya hancur. Adikku, kata Liana dengan suara yang penuh harap, matanya menatap ke dalam ruangan gelap yang lebih dalam. Aku akan menemukannya. Dengan langkah pasti, Liana melangkah lebih jauh, menembus kegelapan, siap untuk menghadapi sisa-sisa kejahatan yang ada di dalam tempat ini. Perjuangannya belum selesai, dan ia tahu perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Liana melangkah dengan langkah tegas, melintasi lorong gelap yang semakin menyesakan. Setiap jengkalnya terasa seperti perjalanan panjang, penuh tantangan dan ketidakpastian. Tetapi di dalam dirinya, ada tekad yang tidak bisa digoyahkan. Mandau terbang masih terjaga di tangannya, berkilauan dengan cahaya mistis yang mengelilinginya. Kekuatan yang diwariskan oleh leluhurnya mengalir deras dalam darahnya, memberinya kekuatan yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di setiap sudut, bayang-bayang tampak bergerak, mengintai, seolah siap menyerangnya kapan saja. Namun, Liana tetap berjalan, tahu bahwa adiknya, yang selama ini ia cari, berada di ujung perjalanan ini. Meskipun rasa takut sempat menyelinap, ia berhasil mengusirnya dengan ingatan akan adiknya yang telah diculik. Satu-satunya hal yang bisa mengalahkan rasa takut itu adalah tekad untuk membawa adiknya kembali. Setelah beberapa saat, ia sampai di ruang utama yang lebih besar. Di sana, di tengah-tengah kegelapan, berdiri sosok yang ia kenal, pemimpin dari sindikat perdagangan organ. Pria itu, yang wajahnya tertutup oleh topeng hitam, menatap Liana dengan tatapan penuh penghinaan. Di belakangnya, seorang pria berbadan besar yang telah ia kalahkan sebelumnya terbaring tak bernyawa. Aku tahu kau akan sampai di sini, Liana, ujar pemimpin sindikat itu dengan suara serak, namun penuh keyakinan.
Tapi apakah kau kira ini akan berakhir dengan kemenanganmu? Kamu hanyalah seorang wanita dengan kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Liana tidak terpengaruh. Aku bukan hanya seorang wanita. Aku adalah pewaris kekuatan leluhurku yang akan menghancurkan segala kejahatan ini. Pemimpin sindikat itu tertawa kecil, lalu mengangkat tangan, memberi sinyal kepada beberapa pengawal yang bersembunyi di bayang-bayang. Mereka segera keluar dan mengelilingi Liana. Namun, dia tidak gentar. Kekuatan batinnya semakin kuat, dan Mandau terbang siap untuk beraksi. Pertempuran dimulai dengan kecepatan yang tak terduga. Liana bergerak cepat, menghindari setiap serangan dari pengawal sindikat yang mencoba menyerangnya. Mandau terbang berputar dengan keanggunannya mematikan, menebas udara dengan kecepatan tinggi. Setiap serangan yang dilancarkan pengawal itu berhasil dihindari atau dipatahkan dengan sempurna. Namun, pemimpin sindikat itu hanya berdiri diam, memantau setiap gerakan Liana dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa kekuatan Liana berasal dari sumber yang tak terlihat oleh mata manusia. Menghadapi Liana tidak akan mudah, bahkan untuknya. Tak ada yang bisa menghentikan kami. Kami sudah memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan batinmu, ujar pemimpin sindikat itu dengan nada penuh kebencian. Tetapi Liana tidak mundur. Ia memusatkan energi dalam dirinya, memanggil kekuatan leluhurnya yang terpendam jauh dalam batin. Cahaya biru keunguan mulai mengelilingi tubuhnya, menciptakan lingkaran mistis yang berputar di udara. Tiba-tiba, Mandau terbang-terbang tinggi, lebih cepat dari sebelumnya, menyusuri udara dengan ketepatan yang luar biasa. Seolah-olah terhubung dengan kekuatan alam, senjata itu siap untuk menghancurkan. Pemimpin sindikat itu mencoba bertahan dengan kekuatan gelapnya, namun kali ini ia tidak mampu menahan serangan itu. Mandau terbang meluncur menembus penghalang yang ia buat, dan akhirnya menghantam tubuh pemimpin sindikat dengan kekuatan yang tak terduga. Cahaya terang meledak, dan pria itu terjatuh ke tanah, tubuhnya terbakar oleh kekuatan dari Mandau terbang. Liana berdiri tegak, napasnya tersengal. Ia tahu, meski pemimpin itu telah jatuh, perjuangan ini belum berakhir. Masih ada banyak yang harus diselesaikan. Sindikat ini sudah menghancurkan banyak nyawa, dan ia harus memastikan bahwa adiknya, serta semua korban lainnya, bisa selamat. Liana segera berlari ke arah ruang yang lebih dalam, tempat di mana ia merasa adiknya berada. Setiap langkahnya diiringi oleh suara langkah cepat yang terdengar dari belakang. Rian, yang mengikuti Liana, mulai berlari lebih cepat. Mereka berdua tahu bahwa ada detik-detik yang sangat berharga dalam pencarian ini. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti abad, mereka tiba di sebuah ruang besar yang penuh dengan barisan kursi dan meja. Di tengah ruangan, terbaring adik Liana, Rika, yang terikat pada sebuah kursi. Matanya terpejam, dan tubuhnya tampak lemah. Liana segera berlari ke arah adiknya, melepaskan tali yang mengikatnya. Rika, bangun, adikku. Liana berteriak, matanya berlinang air mata. Rian berjongkok di samping mereka, membantu Liana membangunkan Rika. Dengan susah payah, Rika membuka matanya. Kak! Liana! Suaranya sangat lemah, namun masih bisa terdengar. Aku takut. Liana memeluk adiknya erat, merasakan betapa berat pengorbanan yang telah mereka lakukan. Jangan takut, Rika. Semua ini akan segera berakhir, ujar Liana sambil mengusap rambut adiknya. Namun, tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Liana tahu bahwa sindikat itu belum sepenuhnya hancur. Walaupun pemimpin mereka telah jatuh,
masih ada sisa-sisa kekuatan yang ingin menguasai dunia. Dengan cepat, Liana dan Rian membawa Rika keluar dari ruangan itu, menuju jalan keluar yang mereka harapkan akan membawa mereka ke keselamatan. Namun, perjalanan mereka masih jauh, dan Liana tahu bahwa meskipun sindikat ini telah hampir hancur, jalan untuk menghapus kegelapan dari dunia ini masih panjang. Ketika mereka keluar dari bangunan itu, suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan, tanda bahwa bantuan telah datang. Perjuangan mereka telah berbuah hasil, tetapi ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang harus dijalani oleh Liana dan adiknya. Dengan langkah penuh harapan, Liana memandang ke depan. Mereka telah mengalahkan kejahatan yang selama ini mengancam hidup mereka, namun jalan menuju kedamaian sejati masih terbuka lebar.